Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum murka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka, rukulah, mereka tidak mau ruku. Bagi seorang suluk ini adalah ayat yang sangat membuat cemas, karena ruku adalah proses adab. Ketika kita ingin bertemu seorang raja, ketika kita ingin bertemu seorang yang terpandang, ketika kita menemui seorang yang mulia, dalam hal ini adalah kita bertemu Allah, maka Allah mengajarkan rukulah, sopanlah kepadaku wahai manusia. Ruku adalah proses adab, proses menunjukkan bahwa engkau manusia yang sudah memiliki adab, sudah memiliki sopan santun, sehingga engkau layak aku ucapkan kelak di hari di mana engkau memasuki surgaku dan aku berkata selamat menikmati atas makan dan minummu, atas segala perbuatan baik yang kau lakukan. Kita bicara dalam konteks Islam internal kali ini. Entah mungkin ketika Allah mengucapkan itu kepada orang-orang kafir yang selamat, kita tidak tahu bagaimana proses mereka. Namun ketika kita bicara dalam konteks Islam, dikatakan rukulah kalian, tapi kalian tidak mau melakukan ruku. Artinya kalian masih belum memiliki adab. Artinya kalian masih belum memiliki sopan santun. Bagaimana ketika Rasulullah diajarkan sholat, kita pakai tradisi Sunni. Karena kalau di tradisi Syiah, Rasulullah tidak perlu diajarkan sholat. Rasulullah sudah tahu bagaimana cara sholatnya. Ruku adalah proses untuk melihat alam semesta, untuk melihat arsy-Nya Allah. Sehingga ketika dia berdiri, dia lalu melihat bagaimana kebesaran Allah. Sehingga mau tidak mau dia langsung sujud memohon ampun kepada Allah. Dari proses adab, keterpukawan kepada Allah, lalu dia memohon ampun. Makanya yang namanya sopan santun, yang namanya adab, yang namanya apapun itu di dalam akhlak itu nomor satu. Sesungguhnya aku sekarang ketika Muhammad berhasil menumbangkan 360 berhala di tanah Mekah, sehingga dia memastikan tidak ada satupun rumah di tanah Mekah itu yang ada berhala di dalamnya. Sesungguhnya sekarang aku tidak saksi lagi akan kebesaran Al-Quran. Namun sekarang yang aku takutkan adalah setelahku, apakah mereka mampu mengamalkan Al-Quran atau tidak. Ruku adalah proses sopan. Merendahkan akal pikirannya, merendahkan hatinya, merendahkan hawa nafsunya, sehingga terlihat seluruh arsy Allah, sehingga terlihat seluruh istana Allah pada saat itu Rasulullah ketika sholat, sehingga dia tidak mampu untuk tidak berdiri, sehingga langsung terpancar segala keilahian di hadapannya, sehingga ia sangat tidak layak untuk melihat itu, sehingga dia sujud. Lalu terjadi proses keakraban. Ini adalah filosofi hidup. Engkau tidak perlu menjadi seorang profesor. Engkau tidak perlu menjadi seorang PhD. Engkau tidak perlu memasuki kuliah dengan biaya yang mahal hanya untuk belajar sopan santun. Dalam Al-Quran sangat diajarkan yang namanya adab. Maka di dalam Fakultas Agama Islam ada namanya Fakultas Adab.
yang sehingga ketika kita lulus kita dapat merefleksikan adab Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Wahai manusia, surgaku itu bukanlah tempat untuk orang yang tidak tahu adab, bukan tempat orang yang tidak tahu sopan santun. Sholatlah kalian. Kalian melakukan sholat itu tidak perlu harus masuk fakultas ekonomi, tidak harus masuk fakultas hukum, tidak. Seorang Muhammad, seorang yang buta huruf pun bisa melakukan proses adab, proses sopan terhadap Aku yang Maha Besar, sehingga dia layak, sehingga dia pantas untuk memasuki surgaku, sehingga dia pantas untuk merasakan nikmatnya surgaku. Untuk itulah maka seorang suluk mau tidak mau harus melakukan ruku dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang mengaku dirinya beriman, namun ketika Allah katakan rukulah, rukulah kalian, tapi dia tidak mau ruku. Maka dia termasuk orang yang terdalam, orang yang masuk ke dalam golongan celakalah kalian pada hari itu para pendusta kebenaran. Jadi Allah mengajarkan, engkau telah beriman kepada Aku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullahmu kuterima. Engkau tidak bisa langsung meloncat ke makam hakikat kebesaranku tanpa engkau melakukan ruku, tanpa engkau melakukan proses syariat. Maka di dalam ruku itu akan dimatikan imajinasi, kejumutan, keujuban, prasangka yang iblis laknatullah lakukan. Kau tidak perlu melakukan sholat, kau sudah dapat melihat seluruh hakikat akan kehidupan. Namun Allah memastikan, oh tidak, engkau masih belum sopan, nah. Engkau masih belum memiliki akhlak, nah. Engkau belum memiliki adab untuk layak, untuk pantas memohon ampun kepada. Karena kau ketika aku katakan rukulah, tapi engkau tidak mau melakukan ruku. Engkau masih terjebak bisikan laknatullah. Engkau masih terjebak hasutan laknatullah. Engkau masih terjebak akan segala impian-impian sesat laknatullah. Sekali lagi, ruku di dalam banyak tafsir dikatakan adalah proses adab, proses sopan santun, sampai dia kelak nanti berhak untuk sujud kepada Allah, berhak untuk merasa memohon ampun kepada Allah. Karena ini satu hal yang belum banyak dipahami. Tidak semua manusia berhak untuk memohon ampun kepada Allah. Sakit tidak, karena dikatakan kepada di dalam surat Al-Musalat, Aku tutup bibir kalian agar kalian tidak bisa meminta maaf padaku kelak di hari pembalasan. Hanya mereka yang memiliki adab, mereka yang memiliki sopan santun, mereka yang memiliki akhlak berhak untuk memohon ampun kelak di hari penghisapan. Bukannya tidak Aku tutup. Berhak kalian merasa takut akan kebesaranku kelak di hari pembalasan. Dan itu suatu hal yang sangat nikmat, kita bisa meminta ampun kepada Allah. Sementara mulut-mulut mereka yang tidak memiliki adab itu ditutup. Allah pastikan ketika kita merasa bersalah, kita bisa memohon maaf, memohon ampun, itu rasanya luar biasa. Dan Allah pastikan, selama kalian tidak memiliki adab kepadaku, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun kepadaku, kenikmatan itu tidak akan Aku berikan.
Dan ini ada di dalam surat Al-Musalat. Alhamdulillahirabbil alamin.